Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kerangka konsep pada bab 4. Next. Di mana kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Maria Angelika dengan NIM 2019 12 11 046, dan teman saya Regina Fania yaitu dengan NIM 2019 12 11 016, dan teman saya Maita Tri Lestari dengan NIM 2019 12 11 050. Next. Pada kesempatan kali ini, pada bab 4, kami akan mempresentasikan dengan 4 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai sebuah teori akuntansi terstruktur. Lalu yang kedua, menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasikan dan mendefinisikan karakteristik kualitas informasi keuangan dan elemen dasar akuntansi. Lalu yang terakhir, berurusan dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan laporan. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai kerangka konseptual, yaitu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Namun, kerangka konseptual memiliki makna menurut FASB, yaitu kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang konferen dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang dapat menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, di mana tujuannya yaitu mengidentifikasikan sasaran akuntansi dan maksud akuntansi, sedangkan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, serta meringkas dan mengkomunikasikan pada pihak yang berkepentingan. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta dan fenomena baru, di mana kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual mendefinisikan pada ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, di mana karakteristik kuantitatif dari informasi keuangan dan elemen keuangan didefinisikan. Pada tingkatan operasional, kerangka operasional berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan, di mana memiliki arti kerangka konseptual dimulai dengan penentuan tujuan yang menjadi landasan untuk menyusun elemen lain, seperti karakteristik kualitatif dari informasi serta pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan, di mana kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, sehingga menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batasan-batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang dimaksud tujuannya adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamental itu atau kaidah-kaidah pokok adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan kejadian yang dipertanggungjawabkan, pengakuran, dan pengakuan, cara meringkas serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep-konsep yang bersifat pokok atau fundamental artinya adalah konsep lainnya yang mengalir dari konsep-konsep pokok tersebut. Konsep tersebut yang diperlakukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsirkan, dan menjadikan sebagai standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Next. Lalu,
pada kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual mengidentifikasikan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Kemudian pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mendefinisikan dan menjadikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan serta elemen laporan keuangan. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, karakteristik konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan atau rules tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Kebutuhan akan karakter kerja konseptual yang pertama yaitu kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas laporan keuangan dan akan menaikkan kompatibilitas antar laporan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua dan yang terakhir, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada karakter teori yang telah ada. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai segitiga pada kerangka konseptual. Next. Di mana pada segitiga ini kita akan melihat pada SFAC yang pertama yaitu Objective of Financial Reporting by Business Enterprise yang menjelaskan tujuan pelaporan laporan keuangan pada perusahaan bisnis. Lalu pada SFAC nomor 2 yaitu Qualitative Characteristic of Accounting Information yang menjelaskan karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas atau yang berguna. Lalu SFAC yang ketiga yaitu Elements of Financial Statement of Business Enterprise yang memberikan definisi atas pos-pos atau unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Lalu pada SFAC nomor 4 yaitu Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization yang menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis. Lalu pada SFAC nomor 5 yaitu Recommendation and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise yang menetapkan kriteria pengakuan, atribut, pengakuran, dan prinsip pelaporan atau pengungkapan. Lalu pada SFAC nomor 6 yaitu Elements of Financial Statement yang menggantikan SFAC nomor 3 dalam rangka memperluas ruang lingkup SFAC nomor 3 dengan memasukkan juga organisasi nirlaba di samping perusahaan bisnis atau organisasi laba. Lalu yang terakhir ada SFAC nomor 7 yaitu Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement yang memberikan kerangka acuan mengenai penggunaan informasi arus kas dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran akuntansi, di mana pada segitiga ini, next, terdapat klasifikasi dan konflik kepentingan, yaitu perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi atau lebih spesifik lagi, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok, yaitu perusahaan, pengguna, serta profesi akuntansi. Pada bagian pertama, saya akan membahas mengenai perusahaan, di mana perusahaan atau firm membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa atau non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku mereka menimbulkan hasil keuangan yang sebagai dapat diukur oleh proses akuntansi. Perusahaan juga adalah penyedia informasi akuntansi. Lalu yang kedua, penggunanya adalah pengguna atau user yang membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna, meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap. Para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, serta badan-badan pemerintah. Lalu yang terakhir ada profesi akuntansi atau accounting profession, membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan.
Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian, pada tingkatan pertama, ada pernyataan konsep akuntansi keuangan mengenai rumusan tujuan pelaporan keuangan suatu kesatuan bisnis atau organisasi bisnis yang dibahas pada SFAC nomor 1 dan nomor 4, di mana tujuannya pelaporan keuangan non-bisnis organisasi nirlaba. Next. Kemudian, pada tingkatan yang kedua, terdapat pernyataan tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi SFAC nomor 2, unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan bisnis SFAC nomor 3, kemudian diganti dengan SFAC nomor 6 yang telah saya jelaskan, yang mengatur tentang unsur-unsur laporan keuangan, baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nirlaba pada sektor publik. Next. Pada tingkatan yang ketiga, terdapat rumusan tentang pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan SFAC nomor 5, di mana terdapat pengaturan mengenai pelaporan keuangan dengan tingkat harga atau tingkat inflasi. Karena struktur akuntansi sekarang, pelaporan keuangannya didasarkan pada historical cost-nya. Dan SFAC ini mengatur bagaimana penyajian kembali atau restate laporan keuangan historical yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga atau inflasi yang diproksikan dengan indeks harganya. Tetapi laporan keuangan dengan penyesuaian tingkat harga ini sifatnya belum menjadi keharusan atau mandatory, sifatnya hanya sebagai informasi tambahan saja. Next. Pada tingkatan yang keempat, terdapat pelaporan posisi keuangan, pelaporan arus kas dan likuiditas, dan pelaporan earning. Dalam hal ini adalah laporan laba rugi. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai isu-isu kerangka konseptual pada bagian isu artikulasi. Next. Di mana pada isu artikulasi terdapat pendekatan aset hutang. Neraca atau balance sheet disebut juga dengan pemeliharaan modal, yang berarti revenue dan expense merupakan hasil dari perubahan aset dan hutang. Di mana disebut juga dengan pemeliharaan modal, yang berarti hasil dari perubahan aset dan hutang terdapat peningkatan dan penurunan aset bersih yang tidak termasuk dalam definisi earning, antara lain kontribusi modal, lalu ada penarikan modal, koreksi earning, periode sebelumnya, dan gain, serta loss holding. Lalu terdapat pula pendapatan biaya atau laba rugi, atau income statement, di mana ada pada slide berikutnya. Next. Disebut juga pandangan laporan income atau penandingan, yang berarti revenue dan expense dihasilkan dari kebutuhan akan penandingan. Pada pandangan laporan income atau penandingan tersebut, terdapat kebutuhan untuk penandingan di mana proses pengukuran fundamental dalam akuntansi yang terbagi atas dua tahap, yaitu pengakuan revenue dalam satu waktu melalui prinsip realitas dan pengakuan expense dalam 3 cara. Yang pertama yaitu hubungan sebab akibat, lalu yang kedua ada alokasi yang rasional dan sistematis, serta yang ketiga pengakuan segera atau saat ini. Pandangan laba rugi menekankan pada pengukuran earning dan tidak pada peningkatan atau penurunan modal laba bersih. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai isu-isu kerangka konseptual bagian isu definisi. Next. Yang pertama, aset merepresentasikan aliran kas suatu entitas. Lalu yang kedua, manfaatnya potensial yang diperoleh secara entitas. Lalu yang ketiga, konsep legal atas properti yang mempengaruhi definisi akuntansi aset. Lalu cara aset diperoleh menjadi bagian dari definisi dari transaksi sekarang atau masa lalu, transaksi pertukaran, transfer searah dari pemilik, atau keuntungan yang tidak terduga. Dapat dipertukarkan merupakan karakteristik penting dari aset. Menurut pandangan neraca,
Aset secara sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas, di mana sumber daya tersebut mempresentasikan manfaat di masa mendatang yang diharapkan menghasilkan aliran kas masuk secara langsung atau tidak langsung. Aset juga dibatasi untuk menjadikan sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas tersebut. Menurut pandangan laba rugi, aset tidak hanya meliputi aset yang didefinisikan oleh pandangan neraca, tetapi semua item yang tidak merepresentasikan sumber daya ekonomi suatu entitas, namun diperlukan untuk penandingan dan penelitian income secara memadai. Jika kita mengeluarkan masalah beban tangguhan, definisi aset akan mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, aset merepresentasikan aliran kas suatu entitas. Lalu yang kedua, manfaat potensial yang diperoleh entitas. Lalu yang ketiga, konsep legal atas properti yang mempengaruhi definisi akuntansi aset. Lalu yang keempat, cara aset diperoleh menjadi bagian dari definisi dari transaksi sekarang atau masa lalu, transaksi pertukaran, transaksi searah dari pemilik, atau keuntungan yang tidak dapat diduga. Lalu yang terakhir, dapat dipertukarkan, merupakan karakteristik penting dari aset. Next. Kita akan membahas mengenai hal yang mendasari konsep akuntansi aktual. Next. Di mana terdapat konsep akuntansi akrual terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, akrual, yaitu proses akuntansi yang mengakui peristiwa dan kejadian non-kas pada saat mereka terjadi, atau dengan kata lain pengakuan pendapatan dan peningkatan aktiva yang berkaitan dengan pengakuan beban dan peningkatan kewajiban yang berkaitan dalam jumlah tertentu yang diharapkan akan diterima atau dibayar, biasanya dalam penerimaan kas saat ini sebagai kewajiban dan mengakui pembayaran kas saat ini sebagai aktiva. Lalu yang ketiga, ada alokasi, yaitu proses akuntansi yang menempatkan jumlah tertentu menurut rencana atau rumus tertentu. Next. Lalu yang keempat, ada amortisasi, yaitu memperkecil jumlah tertentu melalui pembayaran ataupun penghapusan secara berkala. Lalu yang kelima, ada realisasi, yaitu pengkonversian sumber daya dan hak-hak kas menjadi uang. Dan yang terakhir, ada pengakuan, yaitu pencatatan atau pemasukan secara formal, suatu hal dalam rekening dan laporan keuangan perusahaan. Next. Kita akan membahas mengenai peran seorang konseptual kerangka. Next. Di mana peran seorang konseptual kerangka adalah sistem yang konkret dari tujuan dan dasar yang saling terkait yang diharapkan mengarah pada standar yang konsisten dan yang mengatur sifat. Next. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih masalah pada peran seorang konseptual kerangka, yaitu terbagi menjadi 4. Next. Yang pertama, apakah kita memerlukan teori umum akuntansi? Lalu yang kedua, apakah masalah tersebut akuntansi saat ini terlalu permisif? Yang ketiga, masalahnya yaitu apakah praktik akuntansi saat ini terlalu tidak konsisten? Lalu yang keempat, masalahnya yaitu apakah ada terlalu banyak campur tangan politik dalam netralitas laporan akuntansi? Next. Di samping adanya masalah, terdapat juga manfaat pada peran seorang konseptual kerangka. Next. Yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Lalu yang kedua ada kepatuhan yang lebih besar, serta yang ketiga ada akuntabilitas yang ditingkatkan. Next.
Yang keempat, lebih sedikit standar spesifik. Yang kelima, ada pemahaman yang ditingkatkan tentang persyaratan pelaporan. Lalu yang terakhir mengenai manfaat, yaitu pengaturan standar yang lebih ekonomis. Next. Lalu sampailah kita pada bagian Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC, di mana SFAC tersebut memiliki arti bagian yang telah diselesaikan dari conceptual framework, yaitu statement ini dapat disampaikan dengan APB Statement 4 dalam aspek yaitu tidak membentuk prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau GAPP dan tidak ditujukan sebagaimana Rule nomor 203 pada Rules of Conduct of ICPA yang melarang penyimpangan dari GAAP. Adanya kebutuhan akan kerangka konseptual mendorong FASB mengeluarkan Discussion Memorandum berjudul Conceptual Kerangka for Financial Accounting and Reporting, yaitu Elements of Financial Statement and Their Measurement pada tahun 1976. Hasil kerja dari tulisan tersebut akhirnya pada periode 1978 hingga 1985 dihasilkan 6 komponen kerangka konseptual dan diberi nama dengan Statement of Financial Accounting Concept yang akan kita bahas. Next. Yang pertama, ada tujuan secara keseluruhan adalah untuk informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Statement ini merupakan turunan langsung True Blood report dan secara umum merupakan versi singkat dari laporan tersebut, di mana SFAC pertama ini tidak menjelaskan secara spesifik laporan yang harus digunakan maupun bentuk dari laporan tersebut. Laporan hanya menyebutkan pelaporan keuangan seharusnya relatif menyediakan informasi sumber daya ekonomi perusahaan, obligasi, serta ekuitas pada pemilik dan bagaimana kinerja perusahaan disajikan dengan mengukur earning dan komponennya, bagaimana kas diperoleh dan dibayarkan. Karenanya, SFAC yang pertama ini secara ekstrim merupakan himbauan yang hati-hati dari tujuan Komite True Blood dan menetapkan tingkat kelaziman yang tinggi. Next. Pada konsep yang pertama ini, manfaat informasi harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua, laporan akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan. Next. Pada konsep yang pertama pula, akuntansi akrual sangat bermanfaat untuk menilai dan memprediksi earning power dan cash flow perusahaan. Lalu yang keempat, informasi yang tersedia harus bermanfaat, tetapi setiap pengguna membuat prediksi dan penilaian masing-masing. Next. Pada statement accounting konsep yang kedua, yaitu untuk memberikan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi, sehingga informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat. Di antaranya yang pertama ada relevansi informasi, yang kedua ada nilai umpan balik dan nilai prediksi sebagai unsur-unsur relevan, yang ketiga ketepatan waktu atau timeliness, yang keempat keandalan informasi, dan yang terakhir ada representative faithfulness. Dimana saya akan menjelaskan statement ini bertujuan untuk memberikan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh informan tersebut. Pada bagian relevansi informasi, informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, suatu yang sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya. Sehingga, keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung mengharapkan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang akan diambil. Lalu yang kedua, pada bagian nilai umpan balik, informasi dapat menjadi keputusan yang berbeda dengan meningkatkan kemampuan untuk pembuatan keputusan, untuk memprediksi atau dengan pembentukan harapan awal mereka. Informasi berpengaruh terhadap perilaku manusia
dan karena orang berbeda dapat bereaksi secara berbeda terhadap informasi tersebut, maka informasi keuangan tidak dapat dievaluasi dengan cara yang sebatas kebenaran peramalan atas dasar informasi tersebut, sehingga nilai prediksi merupakan pertimbangan yang penting dalam memisahkan informasi akuntansi yang relevan atau tidak relevan. Lalu, pada bagian ketepatan waktu atau timeliness, di mana ketepatan waktu ini merupakan aspek pendukung relevansi. Ketika memakai informasi tidak sesuai dengan saat yang dibutuhkan atau tersedia setelah sekian waktu dalam pelaporan keuangan, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai untuk tindakan masa depan. Informasi tersebut memiliki relevansi sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas pengaruhnya dalam mempengaruhi keputusan. Dalam timeliness juga, sendiri tidak dapat membuat informasi relevan, tetapi kurangnya timeliness dapat membuat informasi kehilangan relevansi. Jadi, dapat disimpulkan adanya derajat timeliness. Lalu dalam keadaan informasi, merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakaian informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan pada representasional berhubungan dengan tingkat keseluruhan antara pengukuran atau deskripsi dengan fenomena yang digambarkan. Dalam akuntansi, fenomena yang digambarkan adalah sumber daya ekonomi, kewajiban transaksi, serta kejadian yang merubah sumber daya dan kewajiban entitas. Kadang informasi tidak andal karena kesalahpahaman dalam merepresentasikannya. Next. Di mana pada konsep yang kedua ini, karakteristik kualitas dari informasi keuangan yaitu untuk memberikan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi sehingga informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat. Di antaranya, next, yang akan dijelaskan oleh Fania Regina. Saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relevansi informasi. Merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya, sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah konsekuensi dari tindakan yang diambil. Agar relevan informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Jika tidak, berarti informasi tersebut dikatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik atau feedback value, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Informasi juga harus memiliki nilai prediktif atau predictive value, yakni dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, kualitas relevan juga harus mempunyai substansi tepat waktu atau timeliness. Informasi yang disajikan kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kepastiannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, nilai umpan balik. Informasi dapat menjadikan keputusan yang berbeda dengan meningkatkan kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi atau dengan membetulkan harapan awal mereka. Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diuji kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobjektifan dan konsensus. Contoh, keadaan informasi, harga perolehan fixed asset harus diuji berdasar data masa lalu yang terekam
pada faktor atau keobjektifan. Tetapi keandalan informasi tentang depresiasi aktiva tetap itu adalah penyajian yang jujur, berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada ketepatan waktu, tersedianya informasi dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas pengaruhnya dalam mempengaruhi keputusan. Selanjutnya ada keandalan informasi, merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakaian informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias atau penyimpangan. Keandalan sangat diperlukan bagi individu-individu pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Reliabilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Yang pertama ada daya uji atau verifiability ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama mendapatkan hasil yang serupa. Yang kedua ada ketepatan penyajian atau representational faithfulness adalah angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang benar-benar ada dan terjadi. Yang ketiga ada netralitas atau neutrality, adalah informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Info yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. Selanjutnya ada representational faithfulness, berhubungan dengan tingkat kesesuaian antara pengukuran atau deskripsi dengan fenomena yang digambarkan. Faithfulness representation adalah merujuk pada karakteristik informasi keuangan berkualitas, di mana informasi yang disajikan mencerminkan substansi transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Sebagian besar, pengguna tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi konten faktual dari informasi tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan harus representatif. Selanjutnya, ada Statement of Financial Accounting, konsep nomor 6, yaitu dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan. Pengertian equity. Selanjutnya, yang pertama ada aset. Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua ada utang. Utang yaitu pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berasal dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya ada ekuitas, yaitu hak sisa atau residual interest atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan utang. Pengertian ekuitas sendiri adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Dengan demikian, rumus ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas. Berikutnya, yang keempat ada investasi oleh pemilik, yaitu kenaikan aset neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer entitas lain ke perusahaan tersebut atas suatu yang bernilai untuk memperoleh hak kepemilikan atau ekuitas dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada distribusi pada pemilik, yaitu penurunan aset neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aset, penyerahan jasa, atau penambahan utang oleh perusahaan kepada pemilik. Berikutnya ada biaya, yaitu merupakan aliran keluar atau pemakaian aset suatu entitas
atau penambahan utang suatu entitas atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas atau aset neto suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Berikutnya ada pendapatan, yaitu merupakan aliran masuk kenaikan aset suatu entitas atau penurunan utang suatu entitas atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Selanjutnya ada keuntungan, yaitu kenaikan ekuitas atau aset neto dari transaksi insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode di luar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik. Berikutnya ada kerugian, yang merupakan penurunan ekuitas atau aset neto dari transaksi insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode di luar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik. Selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Tujuan pelaporan keuangan itu sendiri yang pertama ada untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta model perusahaan. Yang kedua ada untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto atau aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Berikutnya ada untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya ada untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan dari kewajiban suatu perusahaan. Salah satu contohnya seperti informasi aktivitas pembiayaan investasi. Berikutnya ada untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Tujuannya adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan dalam menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. SFAC nomor 8 secara umum merumuskan 3 tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama ada menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor yang sudah ada maupun yang potensial dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas pelapor. Yang kedua ada untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas, investor yang sudah ada maupun oleh calon investor, kreditur, serta kreditur lain
yang membutuhkan informasi tentang sumber daya entitas, klaim terhadap entitas tersebut, dan seberapa efisien maupun efektif manajemen entitas melakukan pengelolaan dan komisaris yang telah menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk menggunakan sumber daya entitas. Yang ketiga, ada tujuan umum laporan keuangan, menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas, yaitu informasi tentang sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya ekonomi tersebut dalam pelaporan entitas. Selanjutnya, ada tujuan konseptual kerangka kerja. Conceptual Framework atau kerangka kerja konseptual didefinisikan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board sebagai suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri. Adapun tujuan dari laporan keuangan menurut IAI tahun 2009 menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini, dan calon investor dan kreditur serta pengguna lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa yang rasional. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual. Yang pertama adalah kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Selanjutnya ada informasi seharusnya berguna dalam membuat keputusan ekonomi, yang kedua berguna dalam menilai prospek arus kas, dan yang ketiga tentang sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Berikutnya ada tujuan konseptual kerangka kerja. Yang pertama untuk decision maker and their characteristic, for example understanding of or prior knowledge. Itu ada benefit dan cost-nya. Untuk understandability dan decision usefulness terbagi menjadi dua, yaitu relevan dan reliability. Untuk relevan terbagi menjadi dua, yaitu ada timeliness, dan ada predictive value dan feedback value. Untuk reliability terbagi menjadi tiga, yaitu ada verifiability, exceptional faithfulness, dan neutrality. Selanjutnya, comparability atau including consistency. Selanjutnya ada mengembangkan konsep kerangka. Pengembangan kerangka konseptual dipengaruhi oleh yang pertama ada prinsip versus pendekatan berbasis aturan untuk pengaturan standar. Yang kedua ada informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Untuk berbasis prinsip dan berbasis aturan pengaturan standar. Yang pertama ada IASB sebagian besar menghasilkan standar berbasis prinsip yang konsisten dan koheren. Yang kedua, standar berbasis aturan dapat meningkatkan keterbandingan dan keterverifikasian dan dapat mengurangi manajemen laba. Yang ketiga ada standar FASB secara tradisional berbasis aturan. Yang keempat, ada penekanan sekarang diberikan pada prinsip. Dan yang kelima ada tepat waktu mengingat program konvergensi IASB atau FASB. Selanjutnya ada informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan. Untuk informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan, ada kepengurusan dan pengambilan keputusan.
Pendekatan teori keputusan memetakan proses di mana output dari sistem akuntansi memberikan input ke model keputusan pengguna. Untuk proses teori keputusan, teori keseluruhan akuntansi, yang pertama ada teori keseluruhan akuntansi, yang kedua ada individu sistem akuntansi, yang ketiga ada ramalan model pengguna, dan yang keempat ada keputusan model pengguna. Selanjutnya untuk perkembangan internasional, IASB dan FASB konseptual kerangka. Pada tahun 2004, FASB dan IASB bersetuju untuk melakukan proyek bersama. Untuk yang pertama, mengembangkan kerja konseptual umum yang ditingkatkan. Tujuan yang kedua untuk mengembangkan standar yang berbasis prinsip konsisten secara internal dan konvergen secara internasional. Yang ketiga ada sebuah draft exposure diproduksi Juni 2009. Dan yang terakhir ada pertimbangan yang ditangguhkan dari isu-isu sektor nirlaba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ID memiliki beberapa area konvensional. Yang pertama ada perspektif entitas versus kepemilikan, yaitu perspektif entitas dan kepemilikan mewakili pendekatan yang berbeda untuk laporan keuangan. Dewan merekomendasikan bahwa laporan keuangan harus disiapkan dari perspektif entitas daripada perspektif pemilik. Banyak juga responden yang setuju bahwa entitas itu berbeda dari kepemilikannya. Dengan demikian, pelaporan dari yang digunakan adalah pelaporan dari perspektif dari entitas. Lainnya juga mencatat bahwa gagasan laporan yang dihasilkan dari suatu entitas perspektif sedang diperkenalkan untuk pertama kalinya, yaitu bukan bagian sebelumnya dari kerangka kerja. Dan bahwa Dewan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membenarkan pilihan perspektif entitas atas perspektif lainnya, atau seperti kepemilikan dan juga perspektif perusahaan induk. Perspektif yang diadopsi penting karena mempengaruhi pekerjaan di fase D atau entitas pelapor, di mana perspektif alternatif yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu adanya grup pengguna. Dewan mengusulkan bahwa kelompok pengguna utama untuk pelaporan keuangan tujuan umum hadir dan penyedia modal potensial. Sebagian besar responden setuju dengan dewan pendekatan yang hadir dan penyedia modal potensial, yaitu ada ekuitas investor, ada pemberi pinjaman serta ada kreditor lainnya. Dan entitas lainnya adalah kelompok pengguna utama. Namun dicatat bahwa memiliki kelompok utama yang beragam dapat menyederhanakan hubungan antara entitas dengan pengguna individu. Responden lain khawatir tentang fokus pada primer kelompok pengguna dan pengaruhnya terhadap pengakuan kebutuhan pihak lainnya, seperti sebagai badan amal ataupun kelompok pemantau tata kelola perusahaan. Yang ketiga adanya kegunaan keputusan serta kepengurusan, yaitu menurut Dewan, tujuan dari pelaporan keuangan harus cukup luas untuk mencakup segala keputusan yang dibuat oleh investor, pemberi pinjaman, serta kreditur, dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal, termasuk adanya keputusan alokasi sumber daya sebagai keputusan yang dibuat untuk melindungi serta meningkatkan investasi mereka. Banyak responden juga setuju akan pandangan Dewan tersebut. Namun, di sisi lain, banyak juga responden yang khawatir bahwa tujuan penatagunaan itu tidak cukup ditekankan. Sementara peran keuangan pernyataan dalam memberikan informasi untuk memungkinkan pengguna untuk meramalkan arus kas di masa depan adalah terlalu ditekankan. Misalnya, di dalam sebuah grup yang mewakilkan pembuatan standar nasional di Eropa menghasilkan laporan yang secara khusus menangani penatagunaan atau akuntabilitas sebagai tujuan dan juga mengakui bahwa adanya konsensus luas yang mendukung penatagunaan atau pertanggungjawaban sebagai tujuan terpisah dari pelaporan keuangan. Yang keempat ada karakteristik kualitatif. Kerangka IASB mencakup juga 4 karakteristik kualitatif utama, yaitu harus dapat dimengerti,
relevansi, dapat diandalkan, dan juga dapat dikompabilitas. Draft exposure mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna adalah 4 karakteristik tersebut, yaitu adanya relevansi, representasi, selanjutnya ada komparabilitas, ada variability, ada ketepatan waktu, dan juga mudah dimengerti. Next. Jadi di dalam perkembangan internasional ISB dan FASB di dalam kerangka konseptual dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada Australia mengikuti pendekatan di mana isu-isu untuk sektor nirlaba dan nirlaba dipertimbangkan secara bersama. Yang kedua ada standar yang dimaksudkan untuk diterapkan pada kedua sektor. Yang ketiga yaitu Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional atau biasa disebut IFAK telah memulai proyek untuk mengembangkan CF sektor publik. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah kritik konseptual proyek kerangka. Next. Sebuah kritik terhadap konseptual proyek kerangka kerja dibagi menjadi 2, yaitu adalah menggunakan pendekatan ilmiah yang menggunakan logika dan empirisme atau keduanya. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan profesional dengan menentukan tindakan terbaik dengan menggunakan nilai-nilai profesional. Next. Di dalam sebuah kritik ilmiah, yang pertama yaitu bersifat menentukan, dan kritik ilmiah juga memiliki aturan serta konvensi yang tidak ditentukan. Yang ketiga, kritik ilmiah tidak menyelesaikan masalah pengungkapan kontemporer. Dan yang keempat yaitu definisi yang tidak jelas. Next. Yang kelima, di dalam kritik ilmiah itu tidak membahas masalah tentang pengukuran. Selanjutnya, kritik ilmiah juga tidak hanya membahas resiko pengambilan keputusan secara mekanis. Selanjutnya ada di kritik ilmiah, yaitu kerangka kerja mungkin menjadi tujuan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu di dalam kritik ilmiah itu terlalu bergantung pada definisi. Jadi di kritik terhadap konseptual di proyek kerangka kerja ini yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Australia dan lainnya, yaitu membantu menjelaskan alasan untuk pengembangan kerangka kerja sebelumnya yang lambat dan menyoroti masalah yang relevan untuk mencapai kemajuan dalam proyek IASB atau FASB itu saat ini. Ada 2 pendekatan yang kita gunakan, yaitu tadi menggunakan pendekatan ilmiah atau yang berdasarkan yang digunakan dalam metode saat ini, dan ada juga pendekatan yang kedua itu ada deskriptif non-operasional, yaitu salah satu tujuan konseptual dari kerangka kerja yaitu untuk menjawab pertanyaan sehingga menghindari adanya argumen yang berulang dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kesepakatan sebelumnya tentang dasar-dasar ini harus juga diminimalkan inkonsistensi dan ketidaksetaraan yang timbul dari perbedaan penilaian. Diberikan perintah dan juga efisiensi pendekatan ini di mana istilah sebelumnya didefinisikan serta disepakati oleh konsep yang cocok bersama seperti bisa dijelaskan seperti blok bangunan. Yang jelas bahwa kerangka konseptual ini yang dimaksud sebagai proyek perspektif yang mendasar. Tujuannya untuk memberikan panduan dan resep untuk praktisi akuntan tentang bagaimana mereka menjelaskan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Di dalam proyek kerangka konseptual FASB ini adalah mengenai isu-isu penting dari pengakuan serta pengukuran terhadap pertikaian yang muncul. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asumsi ontologis dan juga epistemologis. Next. Yang pertama yaitu harus bebas dari bias atau netralitas, yaitu kualitas informasi yang menghindari dan juga mengarahkan pengguna ke kesimpulan.
yang mengamankan kebutuhan serta keinginan atau juga prasangka tertentu dari pembuatnya. Yang kedua ada Solomon, yaitu kebebasan dari bias sebagai pembuat peta keuangan. Next. Menurut Fairbairn, yaitu di dalam asumsi ini adalah kebenaran ilmiah itu tidak mutlak. Sedangkan menurut Hines, yaitu mengklaim akuntansi arus utama diterima begitu saja. Jadi, fokus dalam asumsi ini adalah untuk menyediakan informasi kepada pengguna laporan keuangan secara objektif dan tidak bias. Kebebasan dari bias atau netralitas telah didefinisikan sebagai kualitas informasi yang menghindari dan mengarahkan pengguna ke kesimpulan yang menjamin kebutuhan, keinginan, ataupun prasangka tertentu. Dari pembuatnya, akuntansi adalah pembuatan peta keuangan, maka semakin baik petanya, semakin lengkap petanya yang juga mewakili fenomena kompleks yang sedang dipetakan. Kami tidak menilai peta oleh efek perilaku yang dihasilkan. Adanya filosofi realisme ini muncul di dalam akuntansi dari asumsi bahwa kita dapat mengamati serta mengukur maupun mengkomunikasikan realitas ekonomi yang objektif. Sedangkan dari Hines tadi sudah dijelaskan bahwa menunjukkan bahwa masalah dengan pendekatan realisme atau pengukuran ekonomi yang diadopsi oleh konseptual proyek kerangka kerja di Amerika Serikat adalah bahwa dalam banyak komunitas ilmiah, realitas sekarang dipandang sebagai sedang dibangun dan juga ditopang oleh praktek sosial sehingga mencemari perspektif akuntan tentang realitas ekonomi. Hal ini meragukan apakah teori ini juga dapat membentuk kerangka kerja yang selalu netral, independen, dan bebas dari bias. Perpanjangan dari argumen ini adalah bahwa kerangka kerja konseptual tidak dapat memberikan cara pengukuran yang sepenuhnya objektif realitas ekonomi, karena realitas seperti itu tidak terlepas dari akuntansi praktek. Hines juga menganggap bahwa ini adalah hubungan interaktif dua arah di mana akuntan keuangan dengan proses sebagai mengukur dan mengkomunikasikan gambaran realitas bermain peran penting dalam menentukan apa itu realitas. Oleh karena itu, mereka menciptakan realitas. Pendekatan menggunakan ini juga diklaim bahwa penelitian akuntansi utama didasarkan pada diambilnya untuk konsepsi bahwa asumsi akal sehat yang diberikan yang bertentangan dengan bagaimana realitas sosial muncul dan dipertahankan dan dilegitimasi. Selanjutnya, pendekatan hipotesis deduktif untuk penjelasan ilmiah memiliki dua konsekuensi utama. Arah pertama menuju hukum universal atau prinsip-prinsip di mana hipotesis tingkat yang lebih rendah dapat disimpulkan. Yang kedua yaitu adanya hubungan yang erat antara penjelasan, prediksi, serta teknik yang diterapkan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sirkularitas penalaran, yaitu tujuan dari kerangka konseptual yaitu memadu praktik sehari-hari dalam akuntan. Yang kedua ada pandangan dangkalnya, yaitu mengedukasi prinsip-prinsip dari teori umum, dan kerangka kerja sirkularitas internal, yaitu sudah dijelaskan di dalam pernyataan FASB nomor 2, dan kerangka kualitatif sering dinyatakan dalam istilah kualitas lain yang tidak dioperasionalkan, yaitu yang dimaksud dalam sirkularitas penalaran, seperti yang sudah dilihat di slide tersebut, yaitu salah satu tujuannya dinyatakan dari kerangka kerja konseptual untuk memadu praktekkan sehari-hari dalam akuntan. Pandangan dangkalnya yaitu mengedukasi bahwa akuntan setidaknya mengikuti satu jalur ilmiah, yaitu menyimpulkan prinsip-prinsip dalam teori umum. Namun di berbagai negara yang ada kerangka kerja konseptual ditandai oleh sirkularitas internal. Misalnya di dalam FASB, dalam pernyataan nomor 2, yaitu kualitas informasi seperti keandalan dinyatakan bergantung pada pencapaian kualitas lainnya, seperti kesetiaan represional, netralitas, serta keterverifikasian.
Namun, kualitas ini pada gilirannya bergantung pada non-operasional lainnya seperti kualitas informasi. Misalnya, diskusi tentang netralitas bergantung pada relevansi, keandalan, serta representatif. Tetapi kondisi yang diperlukan dan cukup untuk mendapatkan salah satu dari kualitas tersebut tidak disebutkan. Kerangka kerja FASB mencoba untuk keluar dari dan membenarkan sirkularitas penalaran ini dengan mengacu pada gagasan orang akuntansi yang berpengetahuan dan yang memiliki pengetahuan yang cukup serta luas. Next. Berikutnya kita akan membahas mengenai disiplin yang tidak ilmiah. Jadi, apakah akuntansi itu merupakan ilmu dan bersifat perspektif dan syarat nilai, yaitu pendekatan ini juga dapat dinyatakan jika akuntansi tidak memiliki syarat sebagai ilmu untuk menilai ataupun untuk memulai. Akuntansi telah dideskripsikan secara beragam seperti seni di samping deskripsi ilmiahnya. Selanjutnya nanti akan dibahas yaitu mengenai STEM yang menganggap bahwa akuntansi itu lebih dekat dengan hukum daripada ilmu fisika, karena baik akuntansi dan profesi hukum yang berurusan dengan konflik antara kelompok pengguna yang berbeda dengan berbagai kepentingan serta tujuan. Ia menggambarkan hukum sebagai disiplin normatif yang bersifat perspektif dan syarat dengan konsep nilai. Akuntansi menghadapi pasar yang tidak sempurna dan melibatkan pengambilan keputusan manusia yang berbasis subjektif, membuat protes sebaliknya. Di dalam ilmu fisika yang dianggap positif disiplin yaitu deskriptif di alam yang dicirikan oleh konsepsi nilai bebas. Dan ada elemen teoritis dan empirisnya agak longgar didefinisikan dan diterapkan dalam akuntansi dan tidak memiliki paradigma ilmiah yang pasti. Di dalam akuntansi normatif, teori memiliki banyak kelemahan. Di teori akuntansi positif, masih terdapat tahap embrio yang mungkin di dalam prailmiah ini tidak serta dalam menunjukkan kekurangan pengetahuan ilmiah pendekatan bagaimanapun, asalkan dalam ahli teori ketat dalam menjelaskan ontologis serta kaidah epistemologis dan juga metodologis. Next. Menurut Stempel yaitu sampai kita yakin bahwa pikiran kita tentang sifat akuntansi tidak ada gunanya sebagai profesi untuk menginvestasikan sumber daya yang besar dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk mendukung standar akuntansi. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai riset positif. Next. Di dalam riset positif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu proyek kerangka konseptual, mengabadikan temuan empiris penelitian akuntansi positif yang bertentangan satu sama lain. Next. Yang kedua, yaitu semakin banyak bukti bahwa pasar modal tidak efisien. Next. Dan yang ketiga, yaitu kerangka kerja konseptual dapat memastikan pengguna menerima informasi yang berguna. Ini akan membantu tujuan yang berguna. Jadi, di dalam riset positif yang telah ditemukan bahwa fokus dasar dari proyek konseptual kerangka kerja ini yaitu menyediakan informasi keuangan untuk membantu pengguna membuat keputusan ekonomi, mengabaikan temuan empiris penelitian akuntansi positif. Riset pasar awal telah menunjukkan keraguan dan kemampuan data akuntansi yang dipublikasikan untuk mempengaruhi harga saham dan pada pentingnya data akuntansi untuk membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan saham pasar. Beberapa pendapat bahwa pasar saham tampaknya tidak tertipu oleh kreativitas teknik akuntansi, serta penilaian aset maupun juga kewajiban bukanlah masalah nyata. Dan pasar relatif efisien dalam bentuk setengah kuat. Selanjutnya, di dalam teori agensi menawarkan penjelasan untuk pengamatan banyak teknik akuntansi yang berbeda.
Ini teknik akuntansi dituntut oleh agen yang berusaha meminimalkan biaya pemantauan dengan cara paling hemat biaya. Teknik akuntansi dengan biaya terendah akan secara alami bervariasi antara perusahaan dan juga industri, dan variasi dalam praktik akuntansi karena itu yang diinginkan. Meskipun demikian, untuk keputusan dengan pilihan ganda, informasi akuntansi mungkin berguna. Ini adalah area yang belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh penelitian perilaku. Selanjutnya, juga mereka memiliki pendapat bahwa dalam penelitian akuntansi positif yang konseptual dan kerangka kerja yang bertentangan terkadang mengabaikan bukti yang menggunung bahwa pasar modal tidak sepenuhnya efisien. Bahkan jika mereka efisien, fakta bahwa pasar merespon langsung ke informasi dalam laporan keuangan tidak berarti bahwa individu memproses informasi secara efisien, bahwa individu atau kelompok tidak membuat sebuah kesalahan keputusan investasi, pinjaman, penawaran, serta pembelian. Jika kerangka kerja konseptual bias memastikan bahwa orang-orang ini menerima informasi yang berguna dan dapat mencapai tujuannya. Next. Berikutnya kita akan membahas mengenai kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan, yaitu dibagi menjadi 4. Next. Yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai kumpulan pengetahuan umum, kerangka kerja konseptual gagal dalam sejumlah tes ilmiah. Yang kedua yaitu perbedaan antara teori dan kebijakan itu penting. Next. Yang ketiga yaitu CF tidak diproduksi dalam ruang hampa politik. Dan yang keempat, CF mungkin hanya merupakan cerminan dari keinginan kelompok yang dominan. Jadi di dalam kerangka kerja konseptual sebagai dokumen kebijakan, yaitu sebagai kumpulan pengetahuan umum, kerangka kerja konseptual gagal dalam beberapa hal dari tesis ilmiah. Bahkan jika kita berpendapat bahwa realitas hanyalah konstruksi sosial, tidak ada proses deduktif yang melekat di dalam kerangka kerja untuk menerapkannya pada empiris fenomena untuk mengubah realitas ke dalam yang lebih rendah yang disukai oleh beberapa asumsi sasaran. Apakah kerangka kerja itu dapat dianggap sebagai model normatif sepenuhnya untuk praktik akuntansi juga menjadi masalah karena praktik yang diterima telah ditentukan sebagian besar dan juga mengadopsi prosedur-prosedur yang ada di dalam kerangka kerja yang berusaha untuk melegitimasi. Masalah kebijakan umumnya diselesaikan dengan cara politik. Ini bisa menjadi penting ketika melihat kerangka kerja konseptual dalam hal interpretasi, mereka bertentangan realitas dan proses politik. Kekuatan politik dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memaksakan definisi mereka tentang realitas individu atau kelompok lainnya. Karena akuntansi tidak beroperasi dalam lingkungan sosial, ekonomi, atau kekosongan publik. Mungkin saja di dalam kerangka kerja konseptual ini dihasilkannya adalah untuk sebagai alternatif konsensus antara pengaruh politik yang bersaing dan saling bertentangan. Pendekatan ini juga diungkapkan di dalam klaim Chambers, yaitu semua yang kita miliki sebagai fundamental atau dasar, yaitu seperangkat proposisi yang lebih atau kurang ditetapkan secara sewenang-wenang atau tidak merupakan dogma biasa, dan tidak ada gagasan pengetahuan dengan referensi yang kita dapat menilai apakah atau tidak proporsi ini lebih disukai orang lain dan bagaimana mereka menerimanya. Next. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai profesional di dalam pelestarian diri. Next. Pelestarian diri sendiri yaitu menyiratkan pengejaran kepentingan pribadi. Selanjutnya ada nilai-nilai profesional yang menunjukkan idealisme dan altruisme. Yang ketiga ada gerbot, yaitu rasa tanggung jawab pribadi, dan menurut Hines yaitu legitimasi profesional. Penjelasan tentang kerangka
konseptual dalam hal pelestarian diri dan profesional, nilai mungkin pada awalnya tampak kontradiksi di dalam istilah. Pertahanan diri menyiratkan untuk mengejar kepentingan pribadi, sedangkan di dalam nilai-nilai profesional menunjukkan idealisme maupun altruisme. Namun, di dalam nilai profesional dapat berarti bahwa beberapa hal yang menunjukkan bahwa organisasi profesional muncul sebagai ekspresi dari tumbuhnya kesadaran jenis pada bagian di nomor profesi. Mereka juga mempromosikan tentang kepentingan serta tujuan kelompok. Hasil dari interaksi sosial ini yaitu adanya budaya profesional dengan nilai-nilai sosial. Yang terpenting di antara lain nilai-nilai ini adalah yang dirasakan nilai layanan yang diberikan oleh kelompok profesional kepada masyarakat bersama-sama dengan rasa tanggung jawab yang kuat kepada masyarakat. Gerbot juga berpendapat karena kebutuhan akuntan yang Gerbot juga berpendapat karena kebutuhan akuntan membuat banyak penilaian. Ketika mereka melakukannya, keputusan mereka mungkin berbeda-beda yang akan dibuat oleh akuntan lain. Oleh karena itu, tidak membuat keputusan secara sewenang-wenang. Kebebasan akuntan untuk memutuskan bukanlah kebebasan untuk memutuskan secara sepihak. Tanggung jawab pribadi mereka atas keputusan memaksa pencarian yang rajin dan untuk yang terbaik. Selanjutnya, di dalam aspek nilai profesional yang kurang idealis dan konsep profesional, otoritas, serta monopoli. Dengan demikian, proposisi bahwa dalam semua hal yang terkait dengan layanan, kelompok profesional adalah jauh lebih bijaksana di dalam kaum awam yang dianggap sebagai di luar argumen. Oleh karena itu, masyarakat memiliki berpendapat juga bahwa di dalam profesional ini semakin mengandalkan akuntan dan juga auditor untuk menafsirkan laporan keuangan mereka. Next. Selanjutnya ada kerangka konseptual untuk standar audit, yaitu auditing adalah disiplin yang didasarkan pada logika serta adanya peran verifikasi tradisional telah berkembang menjadi audit resiko bisnis. Tujuan utamanya untuk dinyatakan teori komprehensif umum, yaitu oleh Mautz dan Saraf pada tahun 1961. Dalam tinjauan kontemporer teks, yaitu Miller menekankan bahwa Mautz dan Saraf bertujuan untuk memberikan landasan teoritis. Pada dasarnya, mereka melihat audit bukan sebagai subdivisi akuntansi, tetapi sebagai disiplin ilmu yang melandaskan logika. Hal ini membawa mereka pada kesimpulan bahwa auditor tidak secara alami terbatas pada verifikasi informasi akuntansi. Perkembangan di modern, di beberapa perluasan layanan audit survei pada bab 14 yang akan nanti kita jelaskan. Namun, menurut mereka juga mempertanyakan kompatibilitas layanan audit serta konsultasi dan merekomendasikan pemisahan kedua jenis layanan ini untuk melindungi auditor di dalam independensinya. Selanjutnya, di dalam kerangka konseptual untuk standar audit ini juga adanya audit resiko bisnis yang menekankan ancaman terhadap model bisnis klien dari kompleksitas di dalam lingkungan bisnisnya. Dan juga ada resiko bisnis terlihat mendorong resiko audit. Perubahan konseptual utamanya yang dibawa adalah resiko bisnis kepada auditor adalah ketentuan untuk memikirkan hubungan sebab akibat model bisnis klien dan juga operasi keuangan klien daripada berpikir atas kesalahan akuntansi. Perkembangan dalam model bisnis terutama dilakukan pada skala besar di perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Next. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual menurut FASB sendiri yaitu suatu konstitusi dan sistem yang koheren dari tujuan dan fundamental yang selanjutnya mengarahkan kepada suatu standar yang konsisten. Ada dua isu utama dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Yang pertama adalah isu artikulasi dan isu definisi. Sedangkan isu artikulasi terbagi menjadi dua perspektif juga, yaitu neraca dan juga laporan laba rugi yang saling berartikulasi.
dan perspektif lainnya menyatakan bahwa dua hal tersebut tidak berartikulasi. Isu definisi erat kaitannya dengan definisi aset yang merupakan sumber daya ekonomi milik entitas. Next. Pada pokok bahasan kedua, yaitu mengenai statement yang dikeluarkan oleh FASB yang disebut sebagai SFAC, yang di dalamnya menguraikan hal-hal tertentu, secara umum memiliki isi serta tentang tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas dan menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas. Next. Selanjutnya masuk ke dalam ringkasan. Next. Pertama, yaitu adanya kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan panduan yang koheren dan perspektif untuk praktik akuntansi. Yang kedua, yaitu kritik terhadap proyek kerangka konseptual itu ada. Dan yang ketiga, di dalam audit telah terjadi pergeseran dari pengujian substantif menuju peran resiko bisnis klien. Next. Jika efektif, hal itu akan menghasilkan komunikasi informasi keuangan yang lebih berguna kepada penggunanya. Yang kedua, yaitu mengembangkan kerangka konseptual telah menjadi proses panjang dan rumit. Dan yang ketiga, yang lain memperdebatkan pentingnya kritik ini. Jadi secara rincinya, yaitu ringkasan dalam chapter ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu adanya peran kerangka konseptual. Peran dari kerangka konseptual ini adalah dalam membahas peran kerangka konseptual, kami mencatat bahwa kerangka kerja konseptual ini dikembangkan sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat, Kanada, di United Kingdom, Australia, dan juga di IASB. Tujuannya untuk memberikan yang koheren serta perspektif kerangka kerja yang akan membantu meningkatkan praktik akuntansi. Dengan demikian, sebuah konsep kerangka kerja yang bertujuan untuk mengurangi praktik yang tidak konsisten serta membatasi potensi politik gangguan dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pelaporan. Yang kedua, yaitu tujuan dari kerangka kerja konseptual, yaitu baik dalam IASB atau FASB mempertimbangkan tujuan utama pelaporan keuangan, yaitu untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna. Informasi harus dipilih pada dasarnya kegunaan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan ini juga dapat terlihat untuk mencapai dan melaporkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan ekonomi yang berguna, dalam menilai prospek arus kas, serta tentang sumber daya perusahaan dan klaim atas sumber daya tersebut, dan serta ada perubahan-perubahan di dalamnya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kerangka konseptual, yaitu menjadi proses yang rumit dan panjang. Perhatian dalam standar yang telah kembali terfokus pada perkembangan kerangka konseptual karena ada dua alasan. Yang pertama, yaitu dalam menanggapi keruntuhan perusahaan di tahun 2001, bulan 2 di Amerika Serikat, FASB telah diarahkan mengambil orientasi tujuan pendekatan untuk pengaturan standar, bukan pendekatan berbasis aturan. Sebuah kerangka konseptual dianggap penting dalam memberikan prinsip-prinsip yang mendasari untuk digunakan dalam tujuan yang berbasis standar. Alasan kedua yaitu IASB dan FASB memulai proyek konvergensi pada tahun 2002 untuk mengurangi perbedaan antara standar US GAAP dan juga IASB. Untuk memajukan tujuan ini, yaitu mereka berpendapat bahwa standar harus didasarkan pada kerangka konseptual umum. Sejak di sana, perbedaan antara dua kerangka kerja ini, yaitu sebuah proyek dikembangkan di dalam kerangka kerja konseptual yang dimulai tahun 2004. Yang keempat, yaitu adanya kritik dari proyek kerangka kerja konseptual ini, yaitu kritik yang signifikan terhadap pernyataan konseptual sebelumnya meliputi pengukuran yang didasarkan pada aturan yang ditentukan, dan definisi elemen yang tidak dapat dijalankan, dan juga tidak memberikan panduan yang terlatih pada akuntan. Yang lainnya memperdebatkan pentingnya kritik ini.
Mereka berpendapat bahwa kesepakatan sebelumnya adalah tidak penting dan dapat menyebabkan pengambilan keputusan secara mekanis. Akuntansi sebagai ilmu sosial yang bersifat dua arah dan tidak memiliki eksistensi objektif yang terpisah antara akuntan dalam mengukur serta mengkomunikasikan realitas. Akuntan memainkan peran penting di dalam penciptaan realitas itu. Metode tertentu dan asumsi metodologis juga mendominasi akuntansi, yang mengarahkan pada generalisasi dan juga pentingnya empiris skala besar. Jenis penelitian ini mengabaikan praktik tingkat mikro akuntan yang mungkin memerlukan pendekatan pemecahan masalah khusus di dalam situasi ini. Beberapa orang juga melihat bahwa kerangka kerja konseptual sebagai dokumen kebijakan berdasarkan nilai-nilai profesional dan interaksi diri. Salah satu motivasinya yaitu untuk meningkatkan kekuatan ekonomi melalui perilaku untuk mencari monopoli. Konseptual kerangka kerja juga sebagai anggapan bahwa beraksinya tentang dugaan keberadaan teori yang koheren yang mendasari praktik sehingga dapat mengurangi kritik. Dan ada beberapa bukti namun bahwa keberadaan proyek kerangka kerja konseptual ini telah meningkatkan tingkat perbedaan konseptual dalam proses membuat standar peraturan. Sedangkan di dalam ringkasan yang kelima yaitu mengenai kerangka kerja konseptual sebagai standar audit, yaitu teori audit awalnya menekankan pada logika serta konsep kunci sebagai auditor independen dan juga mengumpulkan bukti. Pada tahun 1990-an, proses audit yang diformalkan dan struktur berada di bawah tekanan dari klien untuk biaya audit yang lebih rendah dan nilai yang lebih besar. Adanya pergeseran dari pengujian substantif menuju penekanan yang lebih besar dan adanya pertimbangan resiko audit, khususnya peran resiko klien. Audit resiko bisnis ditekankan dampak ancaman terhadap model bisnis klien dari faktor eksternal dan akibatnya resiko penipuan dan kesalahan dalam laporan keuangan. Kritikus percaya bahwa di dalam resiko bisnis audit adalah upaya untuk membenarkan pekerjaan audit yang lebih sedikit dan juga adanya konsultasi yang lebih besar. Legislatif perubahan sejak awal tahun 2000-an telah membatasi kesepakatan untuk konsultasi untuk mengaudit klien, tetapi juga meningkatkan fokus kepada audit internal klien, kontrol klien. Next. Selanjutnya ada istilah dan konsep utama. Next. Istilah dan konsep utamanya dibagi menjadi 7 bagian, yaitu adanya kerangka konseptual untuk akuntansi dan audit. Yang kedua adanya pernyataan konsep akuntansi. Yang ketiga itu ada FASB dan IASB. Yang keempat itu ada standar berbasis prinsip dan berbasis aturan. Yang kelima yaitu adanya pengambilan keputusan serta adanya teori keputusan. Yang keenam adanya nilai-nilai profesional dan juga adanya pelestarian diri. Dan yang terakhir adanya audit resiko bisnis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.